Kalau saya lihat Narji itu sangat religius ya. Nggak religius sih, cuman seorang yang suka gelisah aja. Gelisah, suka melihat sesuatu itu, nggak pengen cuma apa-apa itu saya lihat selesai. Tapi saya pengen melihat itu sesuatu menjadi kegundahan, dan apa yang harus saya tanyakan kepada Sang Pencipta, apa sih. Orangnya suka nyari aja saya memang. Suka nyari-nyari aja. Kalau gini berarti gini ini. Tapi kadang-kadang bener loh, kita apa yang kita pikirkan itu yang terjadi kan? Ya. Oh ya, tuh. Bener kan? Deja vu apa? Law of attraction ya. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu. Oke, selamat pagi karena kita syutingnya pagi. Ini fresh banget. Ini adalah studio Helmi Bicara yang baru. Keren ya. Terima kasih untuk Vito Indonesia. Dan ini kita pakai sistem juga, kameranya pakai robotik. Tamu saya keren juga ini. Narji. Wih, dong. Thank you Mas. Lu nggak nyari nih. Berarti ini saya orang pertama masuk studio baru. Iya. Robotik semuanya, apa ada hubungannya saya bentuknya kayak robot atau gimana? Sama robot gedek. Anak-anak sekarang nggak tahu robot gedek gitu. Generasi sekarang nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Itu top banget tuh. Itu fenomenal banget itu. Ada penjahat yang top tuh robot gedek. Di Indonesia sebenarnya banyak kali ya kasus kayak gitu, cuman nggak keungkap kali ya. Mungkin. Jadi wah itu dulu kan daerah kota gitu ya. Kok kita ngomongin dia jadi? Iya, makanya Ji. Kenapa sih Mas Helmi ketemu saya langsung ngomongin robot gedek? Emang mungkin saya kayak korbannya gitu. Robot gedek juga milih Ji. Ya biasanya pilih yang putih-putih gitu. Saya kalau bingung juga kalau orang kayak saya sampai nggak masuk ke kriterianya robot gedek, berarti saya parah banget kali ya. Aduh, keren Mas, asli Mas, keren ini konsep baru. Selama saya ikut podcast di mana baru lihat nih podcast bentuk studionya kayak gini. Iya dong. Simple tapi kayaknya milenial gitu. Karena dia bikin YouTube channel juga kan? Iya ada. Apa namanya? Baru bikin 3 bulan saya. 3 bulan. Udah berapa subscriber? Baru 55.000. Oh keren udah. Harus banyak collabs. Nah, itu abis itu apa Narji wawancarin gua di sini? Boleh. Boleh. Izin pakai studionya yang mewah ini, boleh yang banget. baru. Boleh. Wah, ini baru kakak memang idola saya. Ji, lo sadar nggak? Hidup lo itu penuh dengan angka 3. Cagor 2 kali kompetisi, nomor 3 terus kan? Betul. Iya dong? Nah, waktu yang diadain oleh apa Om Pepeng nomor 3 RCTI. Juara 3. Arwah waktu yang lembaga humor juga juara 3. Nomor 3. Cagor bertiga. Iya. Anak 3. Iya. Umur 43. Bisa pas ya? Saya aja nggak pernah tahu data itu Mas. Iya, gue riset tadi. Istri 1, nah itu bagus tuh. Istri 1. Jangan 3. 1 aja udah bikin 3 permasalahan buat saya. Serius? Ya, bukannya dia yang bermasalah sama lu? Kalau itu bukan masalah, ujian hidup buat dia. Gitu ya? Iya, kalau buat saya pernikahan buat dia adalah Tuhan sedang memberikan anugerah kan? Iya. Tapi buat istri saya itu ujian hidup yang harus dijalani seumur hidup kayak gitu. Bini lo cakep banget, Ji. Ya kebukti lah. Kalau tapi Mas ini pernah ngeriset juga nggak? Kenapa? Ada nggak pelawak yang istrinya jelek? Oh iya. Denny cantik nggak? Cantik lah. Wendy cantik lah. Komeng cantik. Karena pelawak itu punya perjanjian Mas. Apa? Jangan ngumpul kalau punya istri jelek. Serius. Sule cantik. Iya. Cantik. Ada nggak? Daus Mini? Daus. Anak 3 jadi ya? Anak 3, laki-laki semua. Laki-laki semua. Wow, cakep anak lo. Ikut ibu semua ya? Anak saya alhamdulillah kalau lihat dari bentuk fisik ke ibunya semua nggak ada yang mirip saya. Makanya saya lagi nabung Mas. Kenapa? Mau cek DNA. Kenapa? Nggak jangan. Mulut anaknya Narji cakep. Jadi teknik bikinnya keren ini ya. Itu kan doa. Lu bikinnya apa? Malam, pagi, siang? Pagi, siang, sore, malam itu saya eksperimen aja. Oh gitu? Di jam ini hasilnya gini, jam gini hasilnya gini. Nah itu yang terbaik nanti saya bilang ke anak cucu saya, jam segini hasilnya lebih baik gitu. Yeah. Lu yang punya obsesi katanya pengen begitu sama istri di kebun tuh lu ya? Astagfirullahaladzim, kok kenapa jadi tahu Mas Helmi ya? Tahu lah. Ya, ini nggak apa-apa ngomongin kayak gitu. Nggak apa-apa.
Saya pertama kali lihat orang kayak gitu di kebun. Di kebun. Saya kan tinggal di Pamulang ya. Ya, terus? Di kampung tahun era 80-90 kan banyak layar tancep ya. Oke, terus? Layar tancep, dangdut. Malam-malam nih? Iya malam mas. Iya, ya, layar tancep malam ya, sorry. Terus? Layar tancep siang nggak kelihatan. Oke. Saya pulang nonton film sekitar jam 1 jam 2 gitu, film ketiga ya. Udah ngantuk pulang. Itu pulang dekat kebun-kebun sekitar 1 kilo dari tempat pertunjukan kok. Kresek gitu. Pas kita lihat, kok orang kakinya 4 gitu. Terus, oh kita lihat gitu. Nah itulah yang membuat apa yang kita lihat pertama di usia pertumbuhan pada saat itu 14-15 nancep di otak, bahwa itu yang membuat saya kayaknya ini loh yang membuat obsesi saya sampai sekarang tuh kadang-kadang di kebun enak nih Ndak. Kejadian nggak? Udah dicoba? Ya gimana mas, kebun banyak nyamuk, terus juga di kebun di mana sekarang Pamulang udah nggak ada kebun, adanya tinggal kontrakan. Ya kalau di kebun juga tega juga sama istri kali. Udah gila dari. Bini lu mana sih? Pekalongan. Lo ketemu di mana sih? Di pesawat atau gimana? Kan pramugari gue denger ya. Pramugari, saya ketemu di pesawat, mungkin dia lagi jet lag kayak ya. 4 landing kali ya. Jadi udah nggak konsen kali. Udah konsen. Jadi ngeliat muka saya mungkin dia memandangnya kayak Arya Saloka kali ya. Oh gitu. Arya Saloka, Narji Saloka. Terus gitu dia lihat saya juga nggak ngerti. Saya bener mas, itu istri yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan itu pengalaman religius saya sebenarnya mas. Mungkin orang nggak pernah tahu kalau pelawak juga mengalami batin yang selama ini sebenarnya apa-apa saya selalu bercerita kepada diri saya sendiri, saya selalu bicara kepada Sang Pencipta, mas. Bicara ya, artinya bicara pun saya dialog, bukan dalam bentuk saya ibadah atau saya sedang tahajud, istikharah nggak. Saya selalu berdialog hidup. Dulu saya selalu berpikir, saya tuh pacaran, sedang menjalani pacaran, tapi ibu saya kan waktu diamputasi ya, udah 6 tahun ya. Ibu saya udah bilang, nih anak laki emak dua-duanya belum nikah nih. Lu sama abang lu, emak udah diamputasi loh. Siapa duluan yang mau nikah? Lu bungsu ya? Bungsu. 6 bersaudara? 6 bersaudara. 2 kali 3, oke terus? 3 lagi ya. Istri saya pun yang jadi ini pacaran istri saya yang ketiga. Ketiga juga? Lu? Hah? Kalau lu pacaran keberapa? Enggak, yang saya ketiga. Iya ketiga juga? Oh, kalau dia? Kalau dia saya nggak tahu, karena dia cantik mungkin lebih kali ya. Iya gitu. Tahu sadar ya. Terus balik-balik, apa kata mak lu? Emak udah capek nih berobat. Kayaknya emak pengen lihat anak laki-laki emak tuh salah satu nikah. Ya udah, akhirnya di malam hari sebelum saya berangkat ke Surabaya, saya berdialog sama Tuhan. Ya Allah, emak saya udah minta loh, kalau memang saya duluan, tolong yang sedang saya jalani diperkuat kalau ini memang jodoh saya. Atau saya memang sedang janjian juga dengan seorang perempuan di Surabaya. Kalau gue gitu. Hah? Lo berdialog begitu? Atau kalau memang bukan dua-duanya yang terbaik, temukan yang lain. Ya udah, selesai itu saya sholat subuh, saya berangkat ke Surabaya. Begitu saya naik ke pesawat, naikin barang ke ini, ke bagasinya. Ya. Karena saya tinggi, jadi minta tolong sama dia, tolong dong mbak, nggak nyampe gitu kan. Terus akhirnya ada sesuatu petunjuk dari Tuhan yang mungkin saya berdialog sama Tuhan, dijawab langsungnya. Koper istri saya itu jatuh mas, karena penumpang ke arah Ambon itu kan agak ruwet gitu kan, ke arah timur gitu kan. Saya tukeran tempat bagasi sama istri kan, karena saya duduk paling depan, bagasinya udah nggak muat, bagasinya dia harus turun. Pas gitu jatuh, tek, di bagasinya kopernya dia kebuka, di situ saya melihat ada Al-Quran dan mukena. Mungkin kalau saya mencari wanita seperti itu di pesantren, semuanya begitu. Oke, ini pramugari. Pramugari saya lihat. Ya Allah, kalau emang ini jawabannya, saya harus deketin dia. Ya udah. Dengan nekat saya nggak mau turun pesawat sebelum dapat nomor telepon dia. Ya, saya berpikir waktu itu saya mungkin mencari pasangan, bisa, tapi mencari ibu anak-anak itu kan agak susah kan. Pramugari seperti ini yang saya cari nih. Masih ada Al-Quran sama mukena di kopernya. Udah, akhirnya di Surabaya saya nggak mau turun. Nggak turun sampai. Padahal diminta turun. Karena udah mau transit kan? Boarding lagi. Iya. Saya nggak mau turun, tinggal saya sendiri. Pesawat udah dibersihin.
Kaptennya nyamperin saya, Mas Narji, saya tahu Mas Narji pelawak, tapi bercanda jangan berlebihan dong. Ini pesawat kalau landing di sini bisa landing ke yang lain, kalau ini pesawat kita semuanya delay, bisa ganti delay, pesawat. bisa delay semua di semua bandara. Saya nggak bakal turun Cap sebelum dapat nomor telepon itu. Nomor telepon Mas Narji aja kasih ke saya, nanti saya kasih ke Dian. Oh, ya udah, saya kasih nomor telepon. Saya sih berpikir pada saat itu, ya udahlah nggak bakal ada kelanjutannya. Tapi dilala setelah saya glada resik di Surabaya, ada SMS, waktu itu zaman SMS kan. Masih SMS, iya. Mas, ada acara apa di Surabaya? Tadi aku yang kenalan di pesawat loh. Wow. Saya lari ngelilingin panggung 7 kali loh, lari. Saking senengnya. Saking senengnya. Itu tawaf dong kalau 7 kali itu. Iya. Itu saya lari. Itu akhirnya produser pada saat itu TV Pondok Gede, karena itu acara Pondok Gede ya. Ya. Saya tim kreatif, sahabat Mas Helmi juga, Rudi Sipit. Rudi Sipit ya. Itu saksi saya karena saya duduk bertiga. Saya duduk. Kalau lu bisa dapetin dia emang hebat. Insya Allah ini jodoh saya. Udah pas saya udah dapet SMS itu, saya kayak orang tawaf lari-lari gitu, seneng banget. Udah malamnya saya telepon. Langsung telepon. Langsung saya telepon malam itu. Masih di Surabaya dia? Dia ngeron di Nusa Tenggara. Oke. Dia ngeron di sana. Saya telepon. Nanti malam selesai acara aku telepon, bisa nggak? Bisa. Aku juga di hotel kok nggak ngapa-ngapain. Udah aku teleponan. Akhirnya janjian hari Rabu. Itu kan kejadian di hari Minggu kan acara soalnya. Rabu aku nggak syuting. Rabu dia juga off, nggak terbang. Itu janjian di Menteng. Di kosan temennya. Gitu janjian di Menteng. Oke, janjian lagi hari Sabtu saya mau ke rumahnya. Ke rumahnya? Ke rumahnya. Nekat amat lah. Terus? Padahal pada saat itu juga saya masih punya pacar statusnya kan. Cuma saya berpikir ini kayaknya lebih cocok. Bukan lebih cocok. Saya waktu itu berpikir bahwa pacaran belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Gitu saya pulang di hari Jumat, saya pulang ke rumah. Saya kan selama ini tinggal di base camp Cagur kan. Oke. Saya pulang ke rumah. Saya cerita semua ke Mak kan. Mak, kenalan sama pramugari. Ya coba telepon suaranya. Itu teleponan. Suaranya sih enak ya, kayak orangnya baik gitu kata Mak. Kata Mak lah. Pas Sabtu saya mau ketemuan ke rumahnya dia. Saya berdialog lagi kembali. Saya dialog lagi sama Tuhan. Ya Allah, kalau memang ini jodoh saya, tolong saya selamatkan sampai rumah dia nih dari Pamulang ke Grogol. Kalau memang bukan jodoh dia, ban saya pecah atau saya terjadi sesuatu dengan mobil saya, apa nabrak orang atau gimana? Kalau segitu udah berdoa? Iya. Absurd amat doa lo. Ya saya yakini bahwa apa yang kita ucapkan itu kan doa. Iya. Tapi kalau saya kayak emang kalau Allah nggak ngerestuin kan juga pasti di jalan ada aja halangannya. Iya. Ya udah, akhirnya saya berangkat Sabtu siang habis sholat zuhur saya berangkat sampai Grogol, sampai depan rumahnya nggak ada masalah apa-apa. Ya udah saya yakin bahwa Tuhan terima kasih ini yang terbaik buat saya. Terus beres. Seminggu kemudian saya selesaikan dengan yang di sana, selesaikan dengan yang di sana, dan saya yakin sama yang ini. Lu nembaknya kapan, Cik? Nembaknya 2 bulan setelah saya jalan bareng. Saya nembak tanggal 7 Agustus 2004. Hampir ulang tahun tuh. Iya. Saya berpikir bahwa ulang tahun di saya yang harus punya pacar, yang mantap. Calon istri aja macam. Saya udah bilang di ulang tahun yang ini 29 saya harus punya istri, calon istri. Mohon maaf, ada ini nggak? Ada halangan nggak dari keluarganya dia begitu? Narji pelawak gitu, mohon maaf. Banyak kalau itu paman-pamannya, saudara-saudaranya. Udah orang Betawi pelawak lagi. Orang Betawi itu terkenal. Sukanya begitu. Iya. Pelawak juga begitu. Ini digabung udah Betawi kayak begitu. Hati-hati lo ntar punya anak satu ditinggal. Nah itu yang meyakinkan keluarganya, itu yang paling susah. Lama prosesnya. 3 tahun juga. 3 tahun baru nikah ya? Iya. Lagi-lagi angka 3. Karena 3 tahun itu dia kontrak. Saya nggak mau. Kontrak dengan maskapai. Maskapai. Karena saya juga nggak mau pada saat saya kenalan dia baru usia 19.
Kita tunggu deh. Belum terlalu matang. Oke. Dan di situ juga saya berpikir mungkin abang saya dapat jodoh lebih dahulu. Biar saya tunggu aja dulu. Ternyata saya harus menikah duluan. Setelah 3 tahun saya tunggu, abang saya juga belum punya calon. Saya nikah duluan. Dan di situ saya percaya bahwa Tuhan tidak memandang kita ustadz, kita orang baik, kita pelawak, profesi itu tidak melihat. Yang penting Tuhan itu juga tidak melihat doa atau dialog kita di saat kita sholat atau kita seperti apa. Yang penting saya yakin bahwa setiap apa yang saya dialogkan langsung dengan Sang Pencipta selalu ada jawabnya. Nggak perlu kita dalam keadaan kita harus bertahajud atau seperti apa, tapi tetap kita berjalani. Tapi kadang-kadang di tengah jalan apa yang kita inginkan kita minta langsung, kok jawabannya ada ya. Itu yang saya makin percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Kalau saya lihat Narji itu sangat religius ya. Nggak religius sih, cuman seorang yang suka gelisah aja. Gelisah, suka melihat sesuatu itu, nggak pengen cuma apa-apa itu saya lihat selesai. Tapi saya pengen melihat itu sesuatu menjadi kegundahan, dan apa yang harus saya tanyakan kepada Sang Pencipta, apa sih. Kalau orangnya suka nyari aja, saya memang suka nyari-nyari aja. Kalau gini berarti gini ini. Tapi kadang-kadang bener loh, kita apa yang kita pikirkan itu yang terjadi kan? Ya. Oh ya, itu. Bener kan? Deja vu, law of attraction ya. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu. Iya, Narji sangat meyakinin itu ya. Saya meyakini apa itu. Yang lo yakinin, yang lo cita-citain akan tercapai. Iya. Dan saya selalu berpikir, ya Allah, kalau saya makanya orang yang nggak ada beban kan, nggak ada beban pengen begini, pengen begini, cari sensasi ini, sensasi enggak. Saya selalu berpikir tahun ini kayaknya Allah akan memberikan pekerjaan ini sedikit, tapi dulu dikasih teman yang lebih banyak. Kayak saya yakin itu di tahun ini pengen nambah anak, entah problemnya begini, ini begini. Nggak tahu gitu mas, saya nggak tahu dari mana. Tapi kadang-kadang suka benar apa yang terjadi gitu. Juga bingung juga kan. Saya juga makanya saya makin percaya bahwa hidup itu tinggal minta aja, tinggal ngejalanin. Yang penting bersyukur, ikhlas. Termasuk sekarang, mohon maaf Ji, kan Cagur bertiga. Ada Wendy, ada Denny. Secara aktif kita lihat dua mantan temen lu itu lebih sukses dari saya nggak pernah punya mantan teman. Tetap teman. Tetap sahabat. Tetap baik dengan Denny, dengan Wendy. Tetap saudara. Walaupun tidak bersatu lagi. Nggak kerja bareng. Nggak kerja bareng. Nyebutnya nggak kerja bareng. Cagur tapi udah bubar dong. Cagur ada, mereka berdua tetap jalan dengan manajemennya. Oh gitu. Saya yang nggak ada di situ. Narji dikeluarkan atau keluar? Saya keluar. Keluar. Karena merasa ada diskriminasi dulu ya tentang pekerjaan. Menurut saya, berdasarkan pemahaman saya, ada sesuatu yang boleh dilakukan dengan personil lain. Kok Narji nggak boleh? Saya nggak boleh melakukan itu. Oleh manajemen? Ya. Insya Allah sih husnul khotimah. Sampai manajernya tutup mata, tidak pernah terjawab pertanyaan yang berkali saya tanya. Kok mereka boleh ini, saya nggak boleh? Udah, tawarannya lebih banyak ke saya untuk pekerjaan itu. Dan Narji nolak? Karena dulu ada komitmen kalau semuanya harus dilakukan bertiga ya Ji? Iya. Kemudian berdua itu diperbolehkan sendiri dan Narji nggak boleh? Sering seperti itu. Sering malah? Dan itu saya tanyakan langsung secara personal ke manajer, seolah-olah nggak pernah selalu mau menjawab apa. Itu aja sih. Yang akhirnya saya pikir ya udahlah. Saya juga orang yang selalu berprinsip bukan apa yang kita dapat, tapi saya mendapatkan sesuatu pengen dengan suasana nyaman. Gitu. Dan saat saya udah nggak nyaman, kenyamanan hati lebih penting. Itu. Jadi persoalan Narji bukan dengan Denny, bukan dengan Wendy, tapi lebih kepada manajemen. Kecuali saya tidak pernah menanyakan, tapi saya sangat sering menanyakan. Dan tidak dijawab dengan jelas. Tidak pernah dijawab. Jawabannya sangat absurd dan seolah-olah apa yang saya bicarakan itu nggak penting lah. Gitu. Menurut saya. Pernah dicari-cari nggak kira-kira apa sih persoalannya dengan manajemen? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Sampai sekarang nggak ngerti. Dan Narji tidak pernah menyesal keluar dari Cagur? Semua hidup saya nggak pernah menyesal karena balik lagi saya selalu berpikir apa yang kasat mata dilihat sekarang mungkin Wendy, Denny, Mas Helmi juga memandang itu mereka lebih aktif, saya kurang aktif. Tapi di tengah ini
hati saya merasa lebih aktif gitu Mas. Saya bisa melakukan ini dengan apa yang dulu saya nggak boleh di manajemen. Meskipun hasilnya kita nggak pernah tahu hasil seperti apa, tapi apapun saya bisa berekspresi, saya bisa bikin ini yang dulu nggak boleh. Keluar dari Cagur akhirnya masuk ke 3 Semprul itu? Enggak, sebelum saya keluar dari Cagur pun Semprul itu bukan sebuah grup atau apa, itu hanya semua produk yang dibuat oleh stasiun TV dengan personil itu. Karena sering kita menyebutkan kata Semprul, seolah-olah masyarakat memandang bahwa itu grup, padahal enggak. Tapi itu kan setelah Narji keluar dari Cagur ya? Sempat berjalan bareng kok. Tapi kan udah sendiri waktu itu? Enggak, belum. Semprul jalan, Cagur masih jalan, Semprul jalan, saya masih ngejalanin dua-duanya. Artinya boleh dong sama manajemen? Apa? Kan Semprul kita nggak ngegrup, cuma dikasih kerjaan bareng aja. Itu boleh? Boleh, karena personel yang lain juga melakukan hal yang sama? Bukan melakukan hal yang sama, maksudnya dapat pekerjaan yang sama juga seperti itu. Denny di Dahsyat, di Dahsyat dengan Rapi dengan Olga, sama Wendy di OPJ dengan Sule dengan Andre, sama semua berjalan gitu. Cuma saya berpikir ada hal-hal yang di personil ini boleh lebih dalam, lebih melebarkan sayap, boleh gini. Saya nggak boleh, gitu aja sih. Dan itu nggak terjawab sampai sekarang. Tapi apapun akhirnya orang mengenal ada 3 Semprul, lagi-lagi 3 loh Ji ya. Lagi-lagi 3. Hidup lu tuh 3 banget loh Ji. Saya nggak ngerti angka 3 itu juga seperti itu, lomba 3 kali, dan judul skripsi yang diterima adalah judul ketiga. Judul ketiga juga? Judul ketiga. Dan saya tahu banget, saya juga selalu berpikir memang sudah 3, saya selalu yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu harus 3 kali. Tapi sebelum saya bilang nggak terus sadar juga ya? Apa? Nggak terus sadar kalau hidupnya Narji itu dilingkupi oleh angka-angka 3 ya? Saya sebelumnya nggak begitu perhatiin banget ya. Itu Mas Eli ngomong ini baru kebuka. Makanya saya langsung banyak diem tadi mikir. Ya juga ya. Juga ya. Sampai yang nikah ini pacar yang ketiga. Terus pacaran 3 tahun. Pacaran 3 tahun. Skripsi saya judul yang ketiga. Ketiga. Setelah bikin judul ini nggak bisa diterima, ini nggak bisa. Saya juga berharap sih, saya lagi jalanin S2, suatu hari saya juga pengen bisa S3. S3. Amin. Itu saya pengen. Oh sekarang S2? Lagi S2. Keren. Gue doain lah. Amin. Karena saya langsung berpikir, ya benar juga ya. Mudah-mudahan S3 saya benar-benar bisa selesai. Dan itu buat saya nggak ngerti 3 ya. Tapi saya juga bingung. Tapi saya tuh, Mas Ali nggak tahu kalau saya tuh serba 7 sebenarnya Mas. Serba 7 juga? Serba 7. Apa aja? Kalau hidup semua, anak ayah ibu bapak saya itu 7 orang. 7 orang? Dan saya anak ke-7. Oke. Saya lahir 77. Lahir 77? 77. Nomor rumah dapat 77. 77 juga? Ada sebidang tanah yang saya beli, dapat juga nomor 77. Nggak tahu ya, ada 3, 7, 7, 3, saya nggak ngerti. Yang begitu boleh percaya boleh nggak? Boleh percaya boleh nggak? Kalau saya tanggal 6, 3, 9, itu angka-angka saya banget. Ya, angka enggak pernah nyangka. Ya, angka 6, 3, 9. Saya kan lahir 63, 63. QQ. Tanggal 6, bulan 3, tahun 63? Tahun 63. Dan dulu nomor-nomor induk mahasiswa itu rata-rata ujungnya 6 loh, Ji. Iya. 6. Padahal orang bilang 6 itu angka setan loh. Katanya, kalau 3 kali. 3 kali. Makanya jangan sampai 666. Ini makanya perusahaan gue namanya R66 tuh. Oh iya. Lo tau gak kenapa R66? Itu Road 66. Karena kami pendirinya 4 orang, kepengen banget nanti suatu saat, apalagi kalau COVID nggak ada, kita akan nyetir dari Chicago to LA. Itu namanya ada Rute 66. Itu apa ya, highway pertamanya Amerika. Jalan bebas hambatan pertama Amerika. Anyar Panarukan kali zaman dulu. Anyar Panarukan 1000 km. Ya. Iya. Ya kayak gitu. Kalau kita sih itu jalan raya pertama Anyar. Jalan raya pertama Amerika. Ji, balik lagi. Dulu katanya Narji yang menyebabkan Bedu keluar dari Cagur ya? Enggak juga. Enggak juga. Kesepakatan manajemen. Kesepakatan manajemen. Formasi awal tuh dengan Bedu ya? Enggak. Sabto. Lomba kita dengan Sabto. Dengan Sabto dulu terus? Tapi Sabto tidak memilih ke dunia kayak gini. Dia itu Sabto tuh direkrut untuk lomba doang ya? Lomba, karena saya juga berpikir dulu sama Sabto selamanya. Oke. Tapi Sabto di tengah jalan dia memilih menjadi pelayanan gereja. Oh gitu. Karena sehari 3 kali dia harus aktivitas di gereja, nggak mungkin bisa aktivitas kayak kita kan. Oke. Ya udah, Sabtonya nggak bisa sejalan lagi. Tarik Bedu.
Bedu itu junior, begitu di ospek, ini anak anjur banget sih. Kita coba masukin Bedu, oke jalan. Sampai dengan Bedu itu akhirnya kita dapat paket acara TV pertama, chatting ya. Dengan Bedu, berjalan setahun, manajemen, personil sepakat bahwa Bedu memang tidak sejalan lagi, konsep, visi misi, disiplin. Mungkin kalau dari manajemen mungkin. Oke. Baru tarik Wendy. Wendy itu sebelum kita Bedu keluar itu dulu Wendy itu suka bantuin properti kita karena dia anak seni rupa kan. Oh gitu. Wendy jurusan seni rupa. Saya berdua sama Denny itu ekonomi. Ikip juga? Semua. Cagur itu calon guru. Ya, calon guru ya. Ikip juga. Semua. Adik kelas Wendy. Wendy juniornya Bedu lagi 98. Bedu 97. Oh dia bagian bawa-bawa properti. Dulu suka bikinin properti kita, kalau kita ikut syuting atau gimana, atau kita ikut teater di kampus, dia yang bikinin properti, lucu kelakuannya, dan saya berpikir bahwa Sabto pernah keluar, Bedu pernah keluar, tapi saya tuh pengen cari personil tetap idealisme Cagur harus dari IKIP. Harus dari IKIP, karena Cagur, calon guru. Karena Cagur, calon guru. Akhirnya masuk Wendy. Dan itu langsung meledak. Ya? Disitulah hokinya kita di situ. Hokinya. Wendy itu apa fungsinya di Cagur waktu itu? Kan dia kalau di grup lawak itu kan biasanya ada ngatur peran ya. Kalau Denny kayaknya lebih kepada yang ngatur-ngatur gitu ya. Mungkin playmaker. Playmaker ya. Kalau Narji itu mungkin alas ya untuk bagian untuk di bagian dibully, dihina gitu ya. Wendy itu kalau dalam peran itu seperti Mas Unang di Bagito kali ya. Mas Unang di Bagito. Yang harus punya keahlian ini, harus bisa ini karena kita maininnya enak gitu. Oh, dia bisa dance, dia bagus banget ya. Mukanya lentur banget. Kita emang udah ngasipin seperti itu. Ketemulah formasi menurut saya itu yang formasi paling ideal emang itu. Ji, kalau dari cagur-cagur itu, ada nggak yang kemudian jadi guru, Ji? Sabto, Bedu, Narji, Denny, Wendy? Nggak ada. Jadi tetap calon aja? Yang lulus pun Sabto, Denny, sama saya. Wendy nggak? Wendy nggak lulus. Oh. Bedu juga nggak? Bedu selesai tapi pindah kampus. Pindah kampus? Gitu ya? Gitu ya? Unik ya? Unik ya? Unik banget. Ji, kalau harus menyebut satu nama atau berapa nama, siapa yang dianggap berjasa dalam hidupnya Narji atau hidupnya Cagur? Andi Bogel. Andi Bogel? Oh iya? Apa kontribusinya Andi Bogel dalam Cagur? Dia almarhum manajer saya itu bukan sekedar manajer, tapi dia mengajari kita mengelola uang dengan baik, mengelola pribadi, dan yang paling penting adalah dulu dia melihat kita dari bukan siapa-siapa, dia yang sadar banget Cagur tuh potensi kedepannya sangat bagus, muda, punya wawasan, kuliah bareng, pasti satu visi, pasti dia perjuangkan semuanya. Semua yang kita lakukan dulu modalnya dari dia. Mohon maaf, yang katanya bermasalah itu dengan Andi Bogel? Iya. Oh. Mungkin dia pandangannya berbeda aja sama Narji. Saya tahu dia orang baik lah ya. Orang baik. Networknya luar biasa. Ya, dan dia dekat dengan berbagai artis ya. Iya. Nika Ardila. Wah, semuanya lah. Semuanya tahu. Semuanya. Mungkin pada saat itu kesalahan saya yang baru saya sadari, mungkin ada pandangan dari almarhum yang saya nggak memandang dari dimensi itu kali ya. Saya nggak ngerti mungkin ya, tapi menurut saya pada saat itu saya masih muda ya, saya putuskan bahwa saya nggak nyaman, saya keluar. Ada rencana nggak bikin reuni? Di hati saya belum. Nggak ada juga pembicaraan dengan Denny, dengan Wendy? Untuk bicara seperti itu nggak pernah. Saya selama ini bicara cuma say hello, kapan janjian main bola yuk, atau ngapain collab. Tapi kalau untuk kita berbicara untuk reunian atau segala macam, saya juga belum pernah mengucapkan itu ke mereka. Mereka juga tidak? Sama. Karena punya kesibukan sendiri-sendiri? Iya. Tapi ngumpul sering ya? Rutin? Nggak sering juga? Nggak sering juga. Karena untuk nyatuin jadwalnya ketemu lagi juga susah. Susah? Masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri? Sekarang sendiri-sendiri semua ya? Wendy sendiri, Denny sendiri ya? Hampir nggak ada. Itulah TV sekarang. Tidak pernah membawa grup ya? Iya.
Siapa yang kemarin yang ngebahas itu ya? Karena peran TV sekarang kadang-kadang dari grup 3 diambil 1 doang, 2 doang. Itu yang TV katanya memecah banyak grup lawak. Karena sekarang mungkin semuanya udah jadi industri kali Mas ya. Iya. Jadi nilai-nilai seni, nilai-nilai kebersamaan itu mungkin udah diabaikan. Saya rating kebutuhan acara udah. Dan manusia sekarang itu kan sudah dipacu sama dengan gencarnya sosmed kayak gini. Ya, berbeda lagi. Berbeda lagi. Perubahan hidup manusia itu sangat cepat. Bukan hanya perubahan pola pikir, tapi perasa, empati, simpati itu berubahnya udah sangat beda. Orang lebih simpati melihat tayangan sesuatu daripada melihat tetangganya sendiri yang mengalami hal yang sama. Melihat sesuatu yang viral karena kesedihan, orang rame-rame bisa mendonasikan dananya ke sana. Tapi ya tetangganya sendiri nggak pernah diperhatikan. Itu yang hebatnya sosmed begitu. Dan semua apa yang ditampilkan viral di sosmed, semua anak-anak kecil semua cita-cita akan seperti itu. Pernah ngalamin nggak Mas? Waktu kecil kamu jadi apa? Jadi tentara, kamu jadi dokter. Sekarang nggak? Pengen jadi apa? Aku pengen jadi YouTuber. Ya. Termasuk anak saya paling kecil. Kelas berapa gitu dia ngomong, "Ma, aku berhenti aja sekolah." "Kamu jadi apa?" "Mau jadi YouTuber." Mamanya untuk sekarang dia udah gak lagi ngomong begitu. Oke. Ji, saya dengar berkebun sekarang ya? Dari dulu. Oh, dari dulu? Dari dulu. Saya itu mulai berkebun tahun 9, pas Pak Harto turun. Oke, 9 berapa ya? 98. Waktu kita jadi semester 3, aku kan kebetulan juga jadi pengurus anak-anak mahasiswa yang tinggal di gedung unit, di gedung G. Aku juga penghuni sana kan. 7 tahun dorm gitu, asrama? Bukan asrama, penghuni gelap. Kan unit dikasih sekretariat, itu tempat tinggal kita juga. Dulu ya, di kampus? Saya tinggal di sana. Wendy juga tinggal di sana. Saya di sana. Saya mulai berkebun itu gara-gara kita demo 3 hari di gedung DPR. Aku nggak bisa pulang, semua nggak bisa pulang, dan Pak Rektor pada saat itu sangat akrab dengan saya dikasih handphone yang segede gini dulu untuk ngubungin anak-anak yang rumahnya pulang, tolong dicek, yang tinggal di situ dicek. Dan saya harus koordinir 3 gedung? 3 kantin untuk ngedrop makanan ke setiap fakultas yang anak-anak nggak bisa pulang. Saya waktu itu dapat julukan Pak Lurah gitu kan. Nyiapin ini. Nah di situ saya nggak bisa pulang. Selama saya nggak bisa pulang, saya lihat kan banyak pohon-pohon di kampus-kampus itu, pohon liar kan. Beringin yang nempel di tembok kok bisa tumbuh. Saya congkel-congkel, pindahin ke kaleng bekas, kasih media, kok bisa tumbuh ya. Ada beberapa yang saya bawa pulang ke rumah. Kebetulan Mbak Be kan orang Betawi kan, ada halaman gede gitu kan. Saya nanam di sini kok tumbuh, kayak mulai suka. Saya gaul juga sama anak pencinta alam kan. Anak pencinta alam itu kadang-kadang suka berpikir sudut-sudut kampus yang nggak enak dilihat. Kita cari pohon-pohon yang nggak kepake di kampus, sama kaleng cat bekas renovasi kampus. Kita cat, kita ini taruh di sini, kok jadi bagus. Di situ saya mulai suka menanam. Dan di situ langsung saya setiap pulang dan saya bercita-cita, kalau saya punya rumah harus punya halaman yang bisa menanam sesuatu. Sampai sekarang? Masih. Saya sekarang ada tanah yang tidak terpakai. Saya manfaatkan, saya kasih aliran air. Ada 4 warga saya yang mau ikut bertani. Alhamdulillah, Ramadan tahun kemarin, pandemi pertama sama sekarang, petani saya setiap mau Ramadan gini, 1 orang bisa dapat 2 juta Mas. 1 bulan? Selama Ramadan. Jual selama Ramadan? Nanam timun suri dan lakunya luar biasa. Oh, ditanam timun suri? Timun suri, dan waktu itu nggak sengaja kita tanam serai. Nggak sengaja loh. Tanam serai, awalnya kan bagaimana sih cara nanam serai Mas? Serai wangi ya? Katanya petani kan 1 dapur, istilahnya 1 dapur kan. Caranya gini Bang, cuman gini, dicari siungnya, dipecah, nanti begini. Pandemi itu banyak yang nyari serai. Sekilo 70.000. Petani saya sempat dapat 7 juta dari jual serai. Itu yang membuat saya nggak lihat hasilnya ya. Tumbuhnya aja bahagia loh. Apa yang kita tanam aja. Kayak saya nanam pohon-pohon langka, kayak waktu saya kecil masih banyak pohon itu di Betawi, sekarang udah nggak ada. Pohon gohok ya, malaka, cerme, lobi-lobi. Saya cari sampai Lewi Liang, ke Pekalongan. Saya cari pohon-pohon yang kalau mudik cari pohon-pohon yang di Jakarta udah nggak ada. Tanam, tumbuh, kayaknya bahagia banget ya.
buat saya bertani itu belajar proses hidup kali ya. Semua tuh jangan instan gitu kan. Jadi prosesnya lama, ngebersihin. Soalnya gini loh, saya ke Pekalongan, saya beli sedikit sawah untuk menghasilkan beras sekarung, Mas. Perjuangan petani itu pertama ngebalik tanah ya, dengan bajak. Setelah dibajak, diairi, setelah diairi gitu, nanam padi itu kan mundur ya. Iya. Sampai rata. Setelah 3 buah, jagain dari burung, jagain dari ini, kadang-kadang nggak gagal panen. Padi itu ditanam yang benar-benar kita merawat pasangan hidup, yang nggak bisa kita tinggal seperti nanam pohon jati atau menanam pohon sengon. Padi itu benar-benar harus kita Awasin yang ada di situ. Begitu gagal, gimana rasanya, Mas? Dan untuk menghasilkan 1 karung beras, berapa tenaga, berapa pikiran, berapa waktu yang habis untuk yang kita makan. Di situ saya berpikir bahwa hidup kenapa sih harus dicari-cari, yang udah ada aja kita nikmatin gitu. Saya lihat dari petani itu kayaknya hidupnya, kok dia bisa bahagia dengan begini ya? Kenapa gue yang udah dikasih banyak sama Allah kadang-kadang masih suka ngeluh? Akhirnya kenapa saya harus rutin pulang ke Pekalongan itu? Saya banyak belajar di sana tuh, belajar tentang kebahagiaan itu apa sih? Itu bahagia itu simple ya. Iya. Kebahagiaan itu tergantung kita bisa bersyukur atau tidak. Betul dong? Betul. Benar, itu dia. Iya. Sorry ya dengan pelawak tapi nggak boleh serius ya. Kita mau serius bang ya? Iya. Karena saya juga tipe sebenarnya manusia paling serius di dunia itu adalah pelawak. Buat bercanda aja dipikirin. Ya. Dan pelawak itu adalah orang yang paling pintar ya? Enggak, bukan pintar sebenarnya. Karakter kali. Tapi kan harus improvisasi kan gila aja ya. Harus spontan ya kan? Referensi harus banyak aja, Mas. Referensi harus banyak. Setiap hari kita harus punya bank humor di otak kita. Harus baca. Ya? Harus baca. Ikutin perkembangan. Dan yang paling penting itu zaman sekarang tuh eranya udah kolaborasi kali ya. Iya. Udah nggak ada lagi era kita bersaing atau gimana. Semuanya adalah mitra kayak gitu. Oke. Efek baiknya dari zaman sekarang dengan banyaknya gadget, IT seperti ini ya, manusia semuanya sekarang saling berhubungan dan berkenalan dan akhirnya yang tadinya kita nggak kenal bisa collab gitu ya. Dari bidang-bidang yang beda saling membutuhkan, itu keren Mas sekarang. Sisi positifnya itu saya lihat, semua orang saling berasa kalau gue nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Kalau boleh nanya, idolanya Narji dalam dunia lawak siapa aja? Yang jadi contoh banget. Benyamin Sueb. Bang Ben. Karena Babe dulu nyewain layar tancap kan. Babe tukang layar tancap keliling. Muter-muter film. Dan saya pertama kali nonton film Benyamin itu Betty Bencong Slebor. Lucu banget ya. Lucu banget itu. Dan sejak saat itu saya selalu bilang Benyamin. Ada lagi Joro Kemayoran, Tarsan Kota, Intan Berduri. Saya jadi kalau Babe pulang muter layar tancap, Babe puterin dong di tembok film Benyamin. Lu nonton? Nonton dan mulai saat itu Benyamin kayak apa sih? Pas gitu Bang Ben punya sinetron dengan Rano Karno. Iya. Saya SMA kelas 2 itu. Udah saya nggak boleh ketinggalan, harus nonton itu. Bagaimana karakternya Bang Ben, dan bukan hanya karakternya, begitu saya kenal sekarang dengan anak-anak beliau saya juga deket kan. Iya. Karena kebetulan radionya dekat rumah saya. Saya sering sowan ke situ ngobrol. Ternyata Bang Ben itu aja selain sukses memanage dirinya sebagai entertain, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga juga keren. Anak-anaknya menjadi besar semua. Iya. Mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Itu yang DPR, Itu yang saya banyak belajar. Jadi makin idola saya almarhum. Keren sih kalau pikirnya Bang Ben. Oke Narji, ini hampir 1 jam. Terima kasih banget. Oh, udah hampir 1 jam ya? Iya. Di studio baru nggak berasa ya? Habis ini dibeli nih kayak studio gue. Collab aja kita. Beneran ya? Ntar saya kesini ya? Siap. Oke. Thank you. Promoin dong Mas, biar itu. Oh iya dong, kita harus nonton ya. Pelawak itu nggak banyak, tapi dia adalah one of a kind. Ya jarang ya ada saya ketemu pelawak lucu, tapi sebenarnya adalah seorang yang serius ya, dan banyak hal lah. Tidak cuman tentang dunia lawak, tetapi juga banyak hal tentang kehidupan. Saya banyak sekali ngomong tentang kehidupan
tentang gagal, tentang berhasil, ya tentang bagaimana Narji bersyukur. Ya, tonton terus. Channelnya berapa ya? Abang Narji. Abang Narji. Dulu nama aslinya Sunarji, betul ya? Betul. Salah. Tapi dia singkat menjadi Narji doang. Narji Cagur, sekarang enggak pakai Cagur lagi. Enggak, Narji aja. Narji aja. Ya, bye-bye. Kita ketemu lagi dengan tamu saya yang selanjutnya. Terima kasih Narji. Thank you, Mas.